Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena Tuhan Yang Maha Esa kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yilma. Di sini saya sebagai sekaligus moderator memandu kegiatan artikel pada siang hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas artikel berjudul The Impact of Chief Executive Officers Overseas Experience on the Corporate Innovation Performance of Enterprises in China yang akan dibawakan oleh Atika Asmi selaku Junior Associate Center Technical Economy and Business Research. Kepada Mbak Atika, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Irma. Eh, izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Atika Azmirida Permayuda. Jadi pada topik kali ini saya akan membawakan sebuah paper yang berjudul The Impact of CEO Overseas Experience on Corporate Innovation Performance of Enterprise in China. Jadi paper ini dipublish di Journal of Innovation and Knowledge oleh publisher Elsevier pada tahun 2022. Ya, pada bagian introduction, jadi paper ini pertama kali meng-highlight soal bagaimana Chinese government mereka mengeluarkan report di tahun 2021 bahwa perkembangan ekonomi mendorong perusahaan Cina untuk adopsi inovasi sebagai core aktivitas mereka. Jadi em, di artikel juga dijelaskan bahwa pemerintah Cina sedang gembor-gembornya untuk mendorong perusahaan melaksanakan inovasi seperti itu. Kemudian sehingga penting untuk perusahaan untuk improve khususnya dalam bidang manajemennya mereka untuk mencapai balance antara supply dan demand dari human resource dengan meng-hire returnees. Jadi term returnees di sini menggambarkan bagaimana seseorang atau human resource-nya telah em, mempunyai experience di luar seperti itu, kemudian mereka harus ditarik kembali dan bekerja di perusahaan di China seperti itu. Kemudian pemerintah Cina juga em, mengeluarkan report terkait dengan return ini. Jadi mereka punya data berapa jumlah human resource return ini pada setiap tahunnya seperti itu. Jadi untuk apa ini dikeluarkan? Jadi di artikel disebutkan bahwa report ini dikeluarkan untuk promote enterprise innovation. Jadi mereka juga selain pemerintah itu mendorong untuk perusahaan untuk mengadakan inovasi, jadi mereka juga memberi data soal bagaimana return ini sebagai workforce yang dibutuhkan oleh perusahaan itu juga didata seperti itu agar agar bisa tercapai goals-nya mereka. Kemudian ada juga fenomena di China eh, yang menyebutkan bahwa meskipun paten mereka banyak, namun secara umum kualitasnya masih kurang. Jadi memang di China sendiri em, kita semua sudah tahu ya, dan di artikel juga disebutkan bahwa memang inovasi mereka tuh banyak dan mereka juga punya paten terhadap banyak hal. Tapi ternyata paper menyebutkan bahwa memang kualitasnya masih kurang seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kualitasnya dibutuhkan human resource yang qualified, yang memiliki high level education dan manajerial dari luar negeri. Karena di luar negeri pemerintah Cina itu menganggap bahwa yang berasal dari luar negeri yang punya experience luar negeri mereka itu punya lebih paham bagaimana dunia global ini bekerja dan bagaimana pendidikannya yang berbeda mungkin bisa dibawa ke China, kemudian untuk digunakan untuk mengembangkan perusahaan lokal China seperti itu. Kemudian pada literature review dan research hypothesis, yang pertama paper ini membahas soal CEO overseas experience and corporate innovation performance. Jadi di sini paper membahas pertama kali soal teori yang digunakan. Yang digunakan adalah upper echelon teori terkait dengan bagaimana seorang top management itu mempunyai
karakteristik yang akan menghasilkan impact untuk membuat decision mereka yang kemudian pada akhirnya akan mengubah operational outputnya mereka seperti itu. Kemudian untuk para literatur SEO karakteristik, jadi untuk literatur terdahulunya, paper ini menyebutkan bahwa ada beragam artikel mereka yang membahas soal SEO karakteristik seperti itu. Cuman artikel ini si autor em, menemukan research gap bahwa memang SEO overseas experience ini tidak pernah di-highlight seperti itu. Makanya itu mendorong si autor untuk membuat paper ini dengan CEO experience atau pengalaman CEO di luar negeri. Kemudian pada main argumennya, jadi disebutkan bahwa investment in innovation is accompanied by risk and uncertainties sehingga rich employment experience improve innovation performance. Jadi memang inovasi sendiri yang sedang didorong oleh pemerintah Cina itu memang membawa risk dan uncertainty yang besar. Jadi untuk meminimalisir uncertainty itu diperlukan seseorang yang bisa menghandle dan ini seorang itu harus punya experience yang banyak untuk bisa menghasilkan em, kinerja inovasi yang bagus seperti itu. Kemudian sehingga dihasilkan sebuah hipotesis pertama tentang CEO offers experience is positively correlated with corporate innovation performance. Kemudian em, yang kedua, artikel ini autor juga menggunakan mediating effect dari R&D input dan disclosure quality. Jadi ada dua mediating variabel. Jadi yang pertama akan dibahas soal R&D input. Nah, di R&D input ini autor menggunakan signaling theory karena pada signaling theory menghasilkan celebrity hello dari si CEO average experience itu yang karena mereka punya pengalaman di luar negeri seperti itu. Jadi average experience and a positive signal to investor by reducing information asymmetry. Sehingga hipotesis kedua dibuat oleh author sebagai berikut bahwa CEO average experience will increase R&D investment and improve enterprise information disclosure quality. Nah, yang kedua, soal disclosure quality sebagai variabel mediasi. Jadi ketika em, seorang yang sudah punya experience di luar negeri itu kembali ke daerah asalnya, em, mereka bisa lebih mengelevate ide dan konsep ke internal perusahaan yang akan mengimprove quality dari information disclosure yang ada di perusahaan. Karena itu, hipotesis ketiga dibentuk bahwa CEO first experience can promote corporate innovation output by improving R&D investment and disclosure quality. Nah, mereka begini untuk frameworknya. Jadi, metode CEO terhadap corporate innovation performance yang dalam konteks ini disebut sebagai R&D output. Kemudian dimasukkan variabel mediasi, R&D investment, dan information disclosure quality sebagai variabel mediasi yang dalam konsep framework ini disebut sebagai R&D input seperti itu. Jadi, returning CEO atau CEO yang besar dari luar negeri akan mempengaruhi R&D input dari perusahaan yang akan mempengaruhi hasil akhir kinerja invest innovationnya mereka. Kemudian untuk sampel dan data source, jadi sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listed on China A-share stock market dari tahun 2008 sampai 2020. Kemudian sampel selection-nya mereka tidak menggunakan SIC6, kemudian ada variabel yang ada missing data di exclude juga, dan mereka juga meng-exclude informasi yang tidak ada gitu ya, dan kemudian melakukan mensualizing. Untuk data source-nya, mereka menggunakan China Government Website, CSMAR Database, dan juga Enterprise Official Website. Kemudian di variable definition, yang pertama untuk dependent variabelnya, Corporate Innovation Performance atau R&D outputnya.
Kemudian udah explanatory variable, yaitu CEO versus experience. Mediatornya atau variabel mediasinya ada dua, yakni information disclosure quality and R&D investment. Dan berikut beberapa kontrol yang digunakan. Kemudian dari latar belakang dan model frameworknya tadi, si autor membuat 4 model. Yang pertama untuk model cafe. Jadi cafe ini information disclosure, bagaimana CEO of experience berpengaruh terhadap information disclosure quality, kemudian bagaimana um, hubungan mediasi antara CEO overseas, information disclosure quality, dan juga innovation performance sebagai output. Kemudian yang kedua, selanjutnya untuk mediasi kedua, yakni ada R&D investment. Jadi CEO overseas terhadap R&D investment. Kemudian selanjutnya dimasukkan sebagai variabel mediasi. Jadi CEO overseas terhadap R&D investment terhadap corporate innovation performance. Untuk empirical analysis, jadi pada artikel ini si autor menggunakan eh, sangat beragam uji untuk data analisisnya. Mulai dari yang pertama, yakni descriptive statistic analysis, lalu juga melakukan korelasi, em, dan hasilnya memang ya tidak signifikan, signifikan. Em, Kemudian digunakan basic model regression. Pada basic model regression ini si author menggunakan tiga kali gitu. Yang pertama, hanya melihat hubungan antara CEO overseas dengan dependent variable innovation performance seperti itu. Hanya itu saja tanpa variabel kontrol apapun dan variabel fixed effect apapun. Yang kedua, em, author memasukkan kontrol variabelnya tanpa fixed effect. Kemudian yang ketiga, author consider untuk face effect-nya juga, dan kita bisa lihat hasilnya semuanya adalah positif signifikan. Jadi memang hasilnya konsisten seperti itu. Kemudian dilakukan juga soal endogeneity test. Jadi di endogeneity test ini em, si author itu menggunakan instrumen variabel. Jadi instrumen variabel yang digunakan adalah terkait dengan em, local human resource gitu. Jadi artikel ini menyebutkan bahwa ada beberapa area yang memang itu disebut sebagai lokal. Jadi kayak mereka menggunakan area-area itu kemudian didamikan. Jadi itu pertama digunakan sebagai instrumen variabel dan memang hasilnya ada positif signifikan. Lalu yang kedua, autor melakukan regresi dari CO oversee terhadap innovation performance-nya dan memang juga hasilnya positif signifikan. Jadi hasilnya ini em, tidak ada tendensi untuk bias. Kemudian digunakan robustness test juga. Jadi ada tiga kali yang digunakan gitu ya, 3 macam. Yang pertama ada changing dependent variable pada kolom 1 dan 2. Jadi mereka menggunakan measurement yang lain, hasilnya juga positif signifikan. Lalu yang kedua, changing model thanks to OLS. Jadi mereka menggunakan OLS di sini. Kontrolnya sama, variabel phase effect-nya juga sama, dan hasilnya juga positif signifikan, meskipun level signifikansinya berbeda. Lalu yang terakhir, mereka juga mengganti sampelnya pada kolom 4, karena em, data yang digunakan adalah 2010 sampai 2008 sampai 2022. Lalu pada tahun 2008 sampai 2009, author menyebutkan bahwa di tahun itu memang terjadi krisis. Jadi untuk avoiding distortion data, mereka menghilangkan sampel pada sebelum tahun 2010. Dan memang hasilnya juga positif signifikan seperti itu. Yang kemudian mereka juga tes buat mediating effect. Jadi kalau yang tadi memang cuman CEO terhadap innovation performance saja, yang ini dimasukkan variabel mediatingnya, yakni R&D investment dan dan juga information disclosure quality.
Dan memang dapat dilihat bahwa CEO terhadap cafe atau information disclosure ini juga hasilnya positif signifikan dan hasilnya di output itu juga positif signifikan. Jadi memang em, information disclosure, information quality ini memediasi hubungan antara CEO overseas dengan innovation performance. Kemudian pada kolom 3 dan 4 itu adalah mediating effect untuk R&D investment. Jadi hasilnya CEO antara CEO overseas dengan R&D investment hasilnya positif signifikan. Lalu ketika CEO overseas ini kemudian diregresi dengan dependent variable innovation performance juga hasilnya tetap positif signifikan. Jadi memang R&D investment ini memediasi hubungan CEO overseas dan innovation performance seperti itu. Nah, kemudian ada heterogeneity test. Heterogeneity test. Jadi, heterogeneity yang dimaksudkan author di sini adalah sebutan lain dari additional analysis yang biasanya, eh, yang umumnya digunakan dalam paper-paper yang lain seperti itu. Yang pertama ada innovation types. Jadi, untuk pengukuran pengukuran innovation performance-nya sendiri, kan itu diukur melalui paten. Nah, paten sendiri mereka membagi berdasarkan jenis-jenis patennya. Nah, di sini ada di kolom satu yang ini paten saja dan ini other other innovation lain, ada intangible access lain paten seperti itu. Dan dapat dilihat memang hasilnya dua-duanya positif signifikan seperti itu. Yang kedua, type of enterprise. Author di sini membagi antara high tech dan low tech. Dan ternyata dapat dilihat bahwa yang signifikan adalah yang di high tech seperti itu. Karena memang di high tech company mereka tend to apa ya pursuing innovation gitu. Jadi memang mungkin hasilnya si overseas dengan innovation performance itu lebih terasa pada perusahaan yang memang dia tergolong sebagai high tech company seperti itu. Kemudian yang terakhir ada internal control. Jadi di sini em, autor membagi melalui median. Jadi dibandingkan melalui median dan dapat dilihat memang meskipun sudah dibagi ini dua-duanya tetap positif signifikan. Jadi memang internal control itu mempengaruhi hubungan si overseas dengan innovation performance seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, jadi em, pada riset ini digunakan untuk mengeksplor korelasi antara si overseas experience dan juga corporate innovation performance. Um, Artikel ini atau studi ini, riset ini verify positive effect dari si overseas experience terhadap corporate innovation performance dan recognize the significant role that returnees atau CEO yang sudah punya experience luar negeri itu kembali lagi itu bisa mempromosikan Chinese Enterprise Innovation Initiative. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari karyawan yang kembali ke negara asal atau returnee itu, dan perusahaan teknologi tinggi harus memprioritaskan R&D dan merekrut talenta yang terbaik. Sementara perusahaan teknologi atau teknologi rendah membutuhkan kontrol internal yang lebih kuat dan peningkatan investasi R&D. Juga pemerintah harus membuat kebijakan untuk menarik returnee dan mendukung perusahaan non-teknologi. Seperti itu mungkin presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Hilma. Baik, terima kasih Mbak Tika atas presentasinya dan juga pemaparan tadi mengenai artikel pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai materi atau artikel pada siang hari ini, bisa langsung raise hand atau jika ada kendala, bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom meeting. Oke, mungkin sembari menunggu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menuliskan pertanyaannya dulu nih melalui kolom chat. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya itu sering diajukan oleh peserta review artikel. Salah satu di antaranya yaitu, apakah penelitian di artikel
yang sudah dipaparkan oleh Mbak Atika ini bisa diterapkan di Indonesia? Ya, oke, iya. Jadi memang untuk variabel-variabel yang digunakan pada artikel ini bisa bisa banget untuk digunakan di Indonesia karena memang settingnya sendiri itu memang sudah beda ya. Dan juga untuk informasi terkait dengan CEO background dalam hal ini office experience dan corporate innovation itu bisa banget di Indonesia karena memang juga didiskus pada laporan perusahaan seperti itu. Oke, Mbak Atika. Jadi mungkin kesimpulannya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk meneliti topik serupa, mungkin bisa dibaca-baca atau kalau misalnya ingin berkonsultasi mengenai ketersediaan datanya, juga bisa menghubungi SK Dataset. Baiklah, apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai artikel pada siang hari ini? Iya, halo Mbak Hilma. Boleh bertanya kah? Oh ya, silakan Mbak. Oke, selamat siang Mbak Adika. Saya Anissa. Pertanyaan saya adalah, kan ada banyak ini ya karakteristik untuk paper-paper itu untuk bisa masuk top tier. Nah, menurut Mbak Adika sendiri nih, kenapa sih paper ini tuh bisa dikategorikan sebagai top tier gitu, kayak what makes the paper special gitu? Itu sih Mbak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ini saya langsung jawab ya Mbak Ilma. Iya, silakan Mbak. Iya, jadi waktu saya baca paper ini tuh memang dia kuat sekali kalau dalam hal institusional settingnya. Jadi dari awal sendiri dari paragraf pertama mereka sudah menjelaskan em, bagaimana China melihat innovation performance dan bagaimana mereka juga membutuhkan seorang CEO ini seperti itu. Kemudian juga dari segi dari segi data yang digunakan juga tergolong sangat banyak ya. Jadi memang bagus sekali melihatnya. Lalu untuk analisisnya, mereka sangat lengkap yang mulai dari deskriptif statistik, korelasi, regresi, robustness, endogeneity, dan juga mereka melakukan sampai 3 analisis tambahan seperti itu. Jadi lalu juga dalam hal bahasa ya, dan mereka sangat mudah untuk dipahami, sangat runtuh ceritanya, jadi bacanya juga nggak bingung gitu, jadi nggak salah kalau ini masuk top tier seperti itu. Apakah Semoga sudah cukup menjawab Mbak menjawab, Anissa. Mbak Anissa? Oke, oke, noted. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih juga Mbak Anissa yang sudah berkenan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali oleh Bapak dan Ibu sekalian atau peserta lainnya? Baik, di sini ada Ibu Indriani yang bertanya. Saya penasaran dengan alat analisis yang digunakan itu menggunakan apa ya Mbak? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ati. Silahkan Mbak. Baik, mungkin kita bisa lihat bersama ya. Ya, jadi tadi sebaca saya memang tidak menemukan alat analisis yang dipakai gitu ya, Bu, untuk menganalisis data yang mereka punya. Em, tapi kalau saya boleh menyampaikan pendapat ya, sependek yang saya tahu memang untuk analisis analisis yang dilakukan em, pada artikel ini itu bisa digunakan melalui banyak aplikasi seperti itu. Salah satunya mungkin Stata, dari mulai deskriptif statistik, analisis korelasi, lalu mereka juga menggunakan basic untuk regression, sampai akhirnya sampai akhirnya mereka juga menggunakan robustness dan analisis tambahan seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Atika. Untuk Ibu Indriani, apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalau begitu untuk menambah informasi juga, saya mungkin ingin bertanya nih. Mungkin ada beberapa yang penasaran, kira-kira untuk limitasinya dalam artikel ini itu apa ya Mbak yang bisa diangkat
mungkin untuk bahan penelitian selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Ilma. Jadi memang pada artikel sendiri mereka tidak meng-highlight untuk limitasinya. Dan ini yang membuat saya penasaran eh, karena umumnya paper-paper yang ada di Scopus dan top tier juga kadang biasanya juga ada limitasinya. Tapi paper ini juga tidak menyebutkan apa yang menjadi limitasi mereka dalam mengerjakan paper seperti itu. Jadi ternyata mungkin ini kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, monggo. Jadi mungkin limitasi itu tidak harus selalu diadres oleh si autor dalam paper mereka, karena ini dalam paper ini sendiri tidak menyebutkan bagaimana limitasinya, tapi mereka bisa masuk ke top tier seperti itu. Karena kalau saya baca juga apa ya gitu yang menjadi limitasinya, karena data mereka juga sudah banyak, setting yang digunakan eh, yang dalam hal ini adalah China itu sangat diangkat dan bagaimana kita yang tidak tahu dari nol ketika membaca paper jadi oh ternyata di Cina itu ada regulasi seperti ini. Jadi kayak langsung paham gitu apa yang terjadi di Cina seperti itu. Ya, baik, Mbak Atika, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin berdiskusi mengenai suatu hal dari artikel ini, dipersilakan. Atau mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilakan. Baiklah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada hal yang ingin didiskusikan oleh peserta, maka acara kegiatan rutin Tokir pada siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan peserta. Karena partisipasinya, acara review artikel siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.